Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini saya dikerahkan Tuhan untuk berdoa khususnya orang-orang sakit, bahkan juga orang-orang yang ada kena masalah. Jadi di mana orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Nah, satu hal, apakah kita percaya ada satu sobat yang setia, di mana dia selalu mau menolong kita. 2000 tahun lebih yang lampau, Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dan dia pada saat itu berjalan mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia datang menjadi solusi. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Luar biasanya, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dicelikan. Bahkan juga dikatakan lagi, yang kusta ditahirkan Tuhan. Oh, yang lebih dahsyat lagi, Lazarus yang 4 hari sudah mati, Tuhan sanggup membangkitkannya. Maka itu, mari hari ini siapa saja yang melihat YouTube ini dan Tuhan mau menjamahnya, dimanapun Anda berada, percaya kita saat ini satukan hati kita, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawabnya. Tapi satu hal, kita harus mengerti firman Tuhan. Tuhan katakan, firman-Nya berkata, 2 orang sepakat meminta di dalam nama Tuhan, maka dia diberikan jawaban oleh Tuhan. Tapi satu hal ingat, juga pada saat kita berdoa, ampunilah sekiranya apapun yang ada di dalam hati kita yang benci kepada seseorang, yang kita belum ampuni dia, maka kita harus berdamai mengampuni terlebih dahulu. Hingga percaya, kuasa Tuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Karena orang yang bisa mengampuni, maka Bapa pun di sorga akan mengampuni. Dan mari, bukan kita secara kebetulan saya mengungkapkan ini, tapi firman Tuhan yang berkata, supaya kita juga jangan berbuat dosa lagi. Dan saya teringat firman Tuhan yang terjadi kejadian Yairus, kepala rumah ibadat, dan juga perempuan pendaran 12 tahun. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang, pada saat itu dia ingin melihatnya dan juga minta tolong. Yairus, kepala rumah ibadat ini, menghampiri Tuhan, padahal dia orang terhormat, tapi dia menghampiri Tuhan, bahkan dia sujud di kaki Tuhan. Supaya apa? Tuhan, tolong supaya anakku yang sedang sekarat ini, supaya Tuhan tidak mati, bahkan jadi sembuh. Dan Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Begitu rendah hatinya Yairus ini, walaupun dia tokoh masyarakat di situ, apalagi tokoh agama, dan luar biasa dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia tidak suruh pegawainya atau siapa saja menyebut Tuhan ke rumahnya, tapi dia sendiri. Itu suatu pertanda dia ada kerendahan hati, dan satu pertanda kerinduan hati untuk mencari Tuhan, mendatangi kepada Tuhan. Jadi di situ kita bisa melihat hari-hari ini, Bapak Ibu, saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, ketika Anda merasakan sakit yang belum disembuhkan Tuhan, ayo kita cari Tuhan. Kita datangi Tuhan, kita hampiri Tuhan. Kita hampiri dengan cara apa? Dengan masuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, berdoa. Berdoa memohon dengan pujian penyembahan. Percaya pada saat kita rindu minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Dan yang luar biasanya lagi, perempuan pendaran ini yang sudah 12 tahun, dia sudah menjual hartanya, banyak dia jual hartanya, sehingga dia sekarang menjadi orang-orang yang miskin. Karena apa? Karena dia jual hartanya untuk berobat
ke dukun-dukun, kemana saja, ke tabib-tabib dia pergi, tapi semuanya sia-sia. Sehingga tadinya orang yang berada, akhirnya sampai orang yang tidak berada. Tapi kesehatannya itu belum sembuh-sembuh juga. Dan sakit penyakitnya, pendarahan ini begitu menderitanya. Kenapa? 12 tahun lamanya dia menderita. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dan luar biasa, dia percaya. Timbul iman percayanya bahwa pertolonganku hanya kepada Dia. Maka itu dia sambil merangkak-rangkak, merayap, menghampiri Tuhan Yesus. Walaupun susah pada saat itu, banyak orang berkerumunan, bahkan juga mungkin dia terinjak-injak. Tapi satu hal kita lihat, tekadnya perempuan pendarahan 12 tahun ini luar biasa. Jadi ini satu contoh ketika Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ketika saat ini penyakit Anda belum sembuh, percaya. Jadilah seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini. Satu, dia percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kedua, dia berusaha bertindak, melangkah dengan imannya. Walaupun dia ada halangan, rintangan, banyak hal yang terjadi saat itu, tapi dia tetap merangkak. Padahal dia sedang menderita, dia tidak mampu untuk berdiri karena sakitnya. Tapi dia berusaha menghampiri Tuhan Yesus. Yang lebih lagi, tekadnya itu, dia berkata begini, bahwa dia punya timbul iman keyakinannya. Dia bilang, asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Oh, dahsyat. Ini iman yang luar biasa. Maka itu tidak heran Tuhan Yesus pada saat itu berkata, oh, ada aliran yang keluar dari tubuhku ini. Siapakah yang menjamah jubahku? Wah, perempuan itu ketakutan, saudara. Karena dia yang merangkak-rangkak, merayap, dia menghampiri dan menjamah jubah Yesus. Tuhan Yesus tahu ini orang sungguh luar biasa. Dia mau dapat mukjizat kesembuhan. Maka itu, mari Bapak Ibu yang saat ini bangkit iman kita. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Hari ini juga ketika saudara melihat video ini, ketika saudara saat ini berkata, aku mau sembuh, jadilah apa yang menjadi perkataanmu. Oh, haleluya. Maka itu saya ingin Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi hari-hari ini? Percaya, asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Persoalan Anda hari ini apa? Sakit penyakit, mungkin di mata, mungkin di hidung, mungkin di telinga, mungkin di tenggorokan, mungkin di paru-paru, mungkin juga pada saat ini di pencernaan, di ginjal, bahkan di liver dan pankreas dan apa saja, termasuk stroke dan segala macam. Percaya, Tuhan sanggup menolong saudara. Karena saya sangat percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Yang penting saat ini ada satu pesan Tuhan. Janganlah engkau membenci kepada orang. Kalau ada kesalahan orang lain, ampuni terlebih dahulu. Ingat doa Bapa kami. Ya, ada kata-kata yang dikatakan, Tuhan ampunilah kesalahan saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengampuni? Perkataan itu sudahkah kita lakukan? Banyakkan orang hafal doa Bapa kami, tapi tidak melakukan. Maka itu hari ini, kalau mau mendapatkan mukjizat, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan, ayo buka hati. Buka pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Lepaskan pengampunan. Karena ampuhnya sebuah pengampunan bisa mendatangkan mukjizat.
Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita buka hati untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Dan kita berdoa untuk dia, Tuhan ampuni dia yang melakukan kejahatan kepadaku. Dan ampuni aku yang sudah dendam sekian lamanya. Aku sekarang lepaskan pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Tidak ada lagi halangan rintangan pada saat kita sudah beres di mata Tuhan. Sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan katakan apa? Jika engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapa pun di sorga tidak akan mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita, kita juga dianggap seorang pembunuh manusia. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 ya, dikatakan apa saudara? Bahwa kalau kita tidak mengampuni saudara kita, kita benci saudara kita, maka kita sebagai pembunuh manusia. Adakah pembunuh manusia itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal? Ya, dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, hari ini Tuhan Maha Pengampun. Walaupun dosamu merah kirmiji warnanya, Tuhan sanggup menyucikan putih seperti salju. Walaupun seperti kain kesumbah kotornya dosa kita, Tuhan sanggup menyucikan putih seperti bulu domba. Maka itu tidak ada yang kata terlambat, asalkan maukah kita membuka hati pengampunan. Maka itu mari, kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun berada, hari-hari ini mungkin oleh karena sakit penyakit, atau ada orang yang disantet. Baru-baru ini saya mendapatkan minta pertolongan doa untuk supaya saudaranya terlepas dari ikatan santet. Dan puji Tuhan, sekarang sudah terlepas. Walaupun jarak jauh, dia ada di Kinibalu. Tapi saya ada di Jakarta. Saya berdoa dan lepaskan di mana saat itu kuasa-kuasa yang mengikatnya terlepas. Karena apa? Tuhan yang melepaskannya. Dan apa hari-hari ini? Mungkin ekonomi sedang terpuruk. Percaya, masa krisis hari ini yang kita hadapi bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi saat masa-masa krisis ini, Tuhan akan berikan peluang. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Dan lagi, saya diingatkan Tuhan, hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang berantakan, yang sudah mulai tidak lagi menghargai hubungan kekudusan dalam pernikahan, sehingga ada perpecahan dalam rumah tangga. Percaya, ketika Anda bertobat, minta ampun, dan berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan. Bagi mereka yang saat ini, yang sudah berumah tangga cukup lama, mungkin ada yang 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 10 tahun sekalipun. Percaya, Tuhan akan sanggup membuka rahim yang tertutup hari ini. Asalkan ingat, koreksi, adakah kesalahan? Adakah satu yang membuat jadi satu dosa? Ayo, kita introspeksi dan kita perbaiki, kita minta ampun. Oh, bagi mereka juga yang saat ini belum dapat jodoh, Tuhan pasti berikan jodoh yang sepadan. Maka itu saya ingin sekali berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Ya, saya percaya Tuhan akan menggerakkan kuasa mujizat bagi Anda saat ini.
Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita sambut dengan pujian Yesus jamah, Yesus jamah. Yesus jamah, senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Ikuti pujian ini, angkat sungguh-sungguh. Yesus jamah, senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh. Yesus jamah, ku jadi pulih. Yesus jamah, ku jadi sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saya percaya Tuhan, saat ini, pada saat saya angkat tangan kepada Engkau Tuhan, memohon kepada Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu melalui perkataan lidah bibir hamba, tumpangan tangan hamba ini, ada kuasa yang terjadi bagi orang-orang yang membutuhkan saat ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan mereka saat ini. Yang Tuhan hari-hari ini berbeban berat di dalam ekonomi, kena PHK atau apapun kerugian, Tuhan Engkau sanggup memulihkannya. Dan Tuhan, hamba juga percaya sakit penyakit apapun yang ada, kanker payudara, kanker rahim, Tuhan, kanker paru-paru, kanker otak, bahkan juga kanker pankreas, kanker usus, semuanya saya hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan, yang lumpuh, stroke, Tuhan saat ini Kau jamah dalam nama Yesus. Jamah hingga dia saat ini yang melihat video ini dan dia berseru, aku mau disembuhkan Tuhan. Maka saat ini juga Tuhan, kuasa mau bekerja dalam nama Yesus. Sembuh, haleluya. Tuhan berkati, Tuhan berkati mereka, berkati rahim yang tertutup, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga rahim terbuka dalam nama Yesus. Oh, jodoh yang diikat oleh kuasa kegelapan, sehingga jodohnya tergantung, sehingga saat ini tidak ada jodoh, saya putuskan di dalam nama Yesus, darah Yesus, sehingga terlepaslah ikatan kuasa-kuasa si jahat ini, sehingga sungguh Tuhan akan kirim jodoh yang sepadan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya saat ini ada mujizat kesembuhan terjadi buat mereka yang melihat YouTube ini, video ini, sehingga Tuhan, mereka saat ini berkata, aku sudah sembuh, aku sudah dipulihkan, aku sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Maka Tuhan, mereka sungguh akan melihat mujizat-Mu. Maka itu Tuhan, berkati mereka saat ini dalam nama Yesus. Juga berkati bangsa negara kami dan juga presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta wakil dan jajaran para menteri kabinetnya. Tuhan, Engkau jamah,
sehingga Engkau mampukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ekonomi Indonesia tidak terpuruk. Engkau bangkitkan ekonomi Indonesia. Engkau datangkan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang untuk berinvestasi hingga pulihkan ekonomi Indonesia. Bahkan juga Tuhan, TNI Polri, Engkau berkati Tuhan Yesus untuk kesiagaannya Tuhan Yesus, dan juga jaksa hakim, dan juga Tuhan para dokter, bahkan juru rawat. Tuhan jamah semuanya ini hingga tidak terpapar lagi Tuhan Yesus. Mereka Tuhan lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bagi yang Tuhan yang terpapar saat ini Tuhan, di mana pasien-pasien yang ada, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa, berkati juga kami Tuhan Yesus, yang khususnya yang ada mengalami berbeban berat ini. Engkau berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan menjawab doa-doa ini. Bagi mereka yang merespon berkata amin, maka terjadilah mujizat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.